Rizky. Mau kemana sih? Aku nanya mau kemana ya, mau cari Giska lah. Ya gue gak mau terjadi apa-apa sama dia juga kali. Ki, ngapain? Giska kan bukan tanggung jawab lo. Kan lagian banyak yang nyariin Giska juga kok. Udah lanjutin besok aja. Hei Rifki, bener sekarang lo istirahat buat persiapan nembak Karin besok. Tunggu. Nggak bisa gitu dong. Ya kalian ini gimana sih? Ada teman kita yang hilang dan bisa-bisanya kalian nyuruh Rifki istirahat sekarang untuk persiapan nembak Karin besok gitu. Mamai, kenapa Nona Bella ngomong kayak begitu toh? Ya aneh aja. Si Giska itu kan teman kita juga. Emang Giska pernah ada salah sama kalian? Kenapa masih mikirin untuk nembak Karin besok sih? Gak ada khawatirnya sama sekali. Ya itu Bella benar. Bagaimanapun juga Giska itu teman gue, teman kalian juga. Kita sama-sama kenal, kita satu kampus loh. Masa kalian tega sih? Kalau dia beneran hilang, terjadi apa-apa gimana? Lebih baik sekarang kita daripada diam-diam di sini, ya kita bantu cari dia. Rifki, ini tuh udah malam, mau cari kemana? Jogja juga luas. Guys, udahlah. Ya kita positive thinking aja, siapa tahu Giska emang pengen jalan-jalan sendirian, healing gitu. Sekitaran Jogja, ya kan? Sini. Rifki, dengerin gue ya. Tolong deh Ki. Lo itu kan udah memutuskan untuk milih Karin. Ya, kasihan Giska lo Ki. Kalau lo tetap perhatian sama dia, nanti Giska gimana? Hah? Iya Rifa, tapi gue cuma khawatir doang, gak lebih. Gue khawatirnya sebagai temen doang, udah. Kalau ini terjadi sama kalian juga, kalian ada yang hilang, ada yang kenapa-napa, ya gue akan ngelakuin hal yang sama. Mamai kawan. Nih ya, beta kasih tahu Ale, bukan cuma Ale saja yang khawatir sama hilangnya Nona Barbar itu. Tapi kau orang semua di sini juga khawatir. Tapi ya, beta harap lebih baik sekarang itu Ale mempersiapkan Ale punya diri untuk momen besok Ale mengungkapkan Ale punya perasaan ke Nona Karin. Ya beta juga nggak mau, jangan sampai Ale punya momen itu akhirnya hilang begitu saja. Ember Ki, kesempatan gak datang dua kali loh. Gini aja, Ki, sekarang lo balik ke kamar lo istirahat. Kalau sampai besok Giska nggak ketemu, lo tenang aja. Kita semua pasti bantu cari kok. Iya, Betul. Ya. Oke. Gimana nih Sya? Gue khawatir banget sama Giska. Dari tadi telepon gak diangkat, di WA gak direspon. Gue takut dia kenapa-napa. Gue juga takut Citra, apalagi setelah gue nemuin ini gelas pecah ini. Aduh, padahal kan Giska mau nyatain perasaannya dia ke Rifki lewat cangkir itu kan. Terus gue tahu banget lagi, dia tuh bener-bener ngejagain cangkir itu sampai-sampai gue aja gak boleh megang. Cit, Jangan-jangan Giska dengar sesuatu. Sesuatu apa? Ya sesuatu itu Rifki. Ini, minum dulu deh. gue haus banget dari tadi tuh. Sya, sesuatu apa? Lanjutin dong cerita lo. Kenapa bisa cangkir itu sampai jatuh? Jangan-jangan Giska dengar sesuatu kalau Rifki tuh mau nembak Karin. Hah? Mehaniba Rifki mau nembak Karin? No way, gak bisa dong. Setidaknya kalau misalkan Mehaniba nih gak sama gue, ya dia sama Giska lah, masa sama Karin sih? Gak bisa. Terus gimana dong? Tahu. Vin, kita harus kasih tahu yang lainnya deh. Apalagi Rifki harus tahu masalah ini. Karena aku yakin banget Giska tuh ngilang gara-gara denger penembakannya Karin. Gak perlu sih ya. Wah perlu sih, kenapa? Ya karena kalau mereka tahu, Rifki tahu, yang ada masalahnya tambah rumit. Kamu kan tahu sendiri. Kalau Rifki itu udah mempersiapkan semuanya dan sudah memutuskan untuk memilih Karin. Tapi ini gak adil dong buat Giska, Vin. Ya aku paham. Aku paham kamu khawatir sama Giska. Aku paham kalian khawatir sama Giska. Tapi menurut aku dengan begitu, Giska akan berhenti untuk mengharapkan Rifki. Jadi please ya jangan kasih tau Rifki soal ini. Kalau sampai Rifki tahu bisa-bisa rencana yang udah dia buat untuk nembak Karin gagal. Giska semalam gak balik. Jangan-jangan bener kata anak-anak dia ngilang dan belum ketemu.
Aku coba tanya Tasya kali ya. Apaan sih nggak jelas banget garpu somai. Iya. Hai. Lu tuh kayak hantu yang muncul terus di mana-mana. Gitu masa. Dan kayak gitulah, hantu dari mana ganteng kayak gini hantu. Gaje. Gue tuh bukannya gaje. Gue emang lagi mau ngerjain lo aja. By the way, kita kemeja-kemejaan gini sih, hah? Warnanya juga pink sama biru gini. Lucu. Rese sih, bukan lucu. Gue rese. Ya gimana, abis kalau gue nggak rese nama gue bukan Rifki Atila Ganteng Rese Pratama dong. Tunggu deh. Kayak kemarin gue dengernya cuma gantengnya dong dan gak ada resenya. Iya, nama gue adjustable gitu sih, jadi mau diganti-ganti apa aja juga bisa. Ya udah yuk, ikut gue. Gue mau ngajakin lu jalan dulu ya. Better kita jalan-jalan dulu lah keliling-keliling Jogja sebelum kita balik ke Jakarta. Mau nggak? No. Mau lah, Mau, itu. gue gak mau nanti takut dikerjain lagi sama lo. Enggak, siapa yang mau ngerjain sih itu? Gua udah sewa motor antik untuk bawa cewek cantik di jalan Jogja. Ya elah, gombal. Gak mau gue gak mau. Nanti gue takut ditinggalin sama lo. Jangan takut ditinggalin, karena gua nggak akan ninggalin lu kok. Yuk, ayo cepet. Gue mau ambil tas dulu. Gak usah, ngapain? Lo tuh gimana sih, kok pemaksaan mulu ya setiap hari kerjaannya? Aduh mama, gemas sekali tuh Nona. Nih ya kawan-kawan, rasanya itu beta pengen ngintilin kota orang punya bapak negara itu karena apa? Karena beta ini betul-betul nggak mau ketinggalan momen yang bersejarah ini. Gemas. Jangan nekat, lagian juga kita udah janjikan sama Rifki semalam. Ya jangan, gak usah diintilin, ngapain sih? Giska! Nona Barbar! Giska! Ki, lo tuh udah kecapean banget loh Ki. Udahlah kita istirahat dulu aja. Kita udah nyariin Giska dari yang deket penginapan sampai kita nyarinya itu dari jauh penginapan Ki. Mana Giska nggak ketemu-ketemu? Rifki, mendingan sekarang kita pulang ke penginapan. Besok atau kapan kita bisa cari Giska lagi. Gue yakin banget nih Pak Regar sama pihak kampus yang lainnya juga pasti bantu cari Giska kok ya. Berki. Iya Ki, mereka bener. Mendingan sekarang lo fokus untuk rencana lo nembak Karin. Nanti kalau lo nyari-nyari terus yang ada lo sakit, gagal rencana lo. Iya, tapi aduh, gue bingung deh. Emang kalian nggak peduli, nggak care sama Giska gitu? Kalau Giska kenapa-napa gimana? Bener tuh Ki. Loh. Oke, biar adil nih ya. Rifki, kalau misalkan lo sekarang itu mau nurut sama kita, lo balik ke penginapan untuk istirahat biar besok siap untuk nembak Karin, gue janji, gue dan anak-anak yang lainnya besok pagi kita cari Giska. Berki, benar? Iya. Berarti kalian besok mau gantiin gua untuk cari Giska. Iya. Dan berarti di antara kalian semua nggak ada satupun yang ngintilin atau gangguin gue jalan sama Karin besok. Sepakat atau enggak? Kalau emang kalian nggak sepakat, ya udah pending aja atau nggak usah sama sekali. Oke, ini jangan dipending kawan. Nanti toh, kata orang punya kedudukan ibu negara itu lama kosongnya. Itu bahaya untuk kesehatan dan juga kesejahteraan Ale. Dan itu nanti toh berdampak juga buat kata orang semua dan apa? Nanti celaka 12, benar nggak? Cilaka 12. Ya udah, berarti kalian janji? Janji cinta. Bukan janji cinta. Ayo jelasin janjinya tadi apa? Ya udah gini. Gua mau wakilin semua nih ya. Kita janji Ki kalau kita besok itu pagi-pagi bakalan nyari Giska. Terus ada poin yang kelewat? Iya, kita janji juga kita nggak bakalan ngintilin lo pas lo lagi cabut sama Karin. Deal. Ya ampun mama ini ya kawan-kawan. Padahal kata orang semua itu kalau susulin dia sambil konvoy begitu toh.
Aduh ya ampun, pasti bakalan seru sekali toh. Hah? Seru. Div, yang ada kita itu cari masalah namanya. Kan kita semua tahu radarnya Rifki itu canggih, pinter banget tuh radarnya, apa-apa tahu. Bukannya nembak ngedor si Karin pakai cinta, malah ngedor kita pakai batu candi. Aduh.